Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di channel aku, Ray Citra Ayu _ Citra Ayunya hanya satu. Nah, buat yang baru join, silahkan klik tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Udah, makasih. Nah, langsung aja kita nggak usah lama-lama openingnya, kita ke pembahasannya. 7 topik penelitian yang bisa jadi referensi judul skripsi kamu. Nah, yang pertama ada drug-related problem. Secara umum, topik penelitian ini biasanya membahas tentang masalah-masalah terkait dengan pengobatan. Nah, di sini aku ada contoh judul penelitian yang membahas tentang drug-related problem, dan ini bisa jadi referensi buat kalian yang nantinya skripsinya itu minat untuk mengulik seputar DRP. Nah, di sini peneliti menganalisis drug-related problem pada kasus pasien penyakit asma di Rumah Sakit Paru Jember. Nah, di sini kalian bisa inovasi dari judul penelitian ini dengan kasus yang berbeda. Misalnya, kalian analisis kasus pasien penyakit hipertensi atau TBC, stroke di rumah sakit yang minat untuk kalian teliti nantinya. Nah, terus apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, izin rumah sakit. Izin rumah sakit ini nanti ada kaitannya dengan syarat yang kedua, yaitu data rekam medis pasien. Kenapa sih harus ada izin rumah sakit? Ya karena data rekam medis pasien itu adalah file yang bersifat rahasia dan pastinya setiap rumah sakit itu mempunyai kredibilitas yang tinggi untuk selalu menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien tersebut. Padahal data-data pengobatan yang ingin kita analisis di topik penelitian DRP ini hanya ada di data rekam medis pasien. Jadi kedua syarat ini harus kalian penuhi agar kalian itu bisa menganalisis topik penelitian DRP. Terus apa sih tujuan menganalisa DRP ini? Biasanya, tujuan menganalisis masalah terkait obat ini adalah untuk mengetahui ada nggak sih ketidaksesuaian antara pengobatan yang sudah diberikan oleh dokter ataupun apoteker dalam menunjang terapi pasien di suatu rumah sakit. Atau justru, masih banyak masalah seperti adanya polifarmasi, atau ada kelebihan dosis, kekurangan dosis, obat tidak tepat indikasi, misalnya nyeri tapi dikasihnya obat sakit perut. Dan hal-hal ini memang harus dianalisis karena sebagai bahan evaluasi agar rumah sakit tersebut memiliki manajemen pengobatan yang baik untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi pada pasien untuk kedepannya kayak gitu. Dan masalah DRP yang nantinya kalian temukan di rumah sakit tersebut akan menjadi bahan evaluasi sehingga untuk kedepannya tidak akan ada masalah terkait DRP lagi kayak gitu. Yang kedua, ada analisis obat, makanan, dan kosmetik. Nah, di sini kalian akan banyak melakukan pengujian-pengujian di laboratorium. Nah, secara sekilas, topik penelitian ini biasanya menganalisis bahan kimia obat yang berbahaya atau yang kadarnya itu melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Nah, ini sebagai gambaran buat kalian yang minat di topik penelitian ini. Terutama kan sekarang banyak banget toko online yang menjual produk-produk yang komposisinya itu belum jelas apa. Nah, ini kesempatan buat kalian untuk membuktikan produk itu aman atau enggak. Nah, terus apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, sampel. Misalnya kalian ingin menguji lipstick ataupun body lotion atau krim pemutih yang kalian itu ragu itu tuh aman apa enggak karena harganya itu terlalu murah kayak gitu. Selain sampel, kalian juga butuh instrumen atau alat uji. Nah, di sini kalian harus menentukan instrumen yang tepat dan sesuai untuk menguji bahan kimia obat yang nantinya kalian analisis. Karena ketepatan pemilihan instrumen berpengaruh terhadap keakuratan dan kejelasan hasil. Kayak gitu.
Yang ketiga, formulasi sediaan dan farmakologi. Sama halnya dengan topik penelitian sebelumnya, di sini kalian akan banyak melakukan pengujian di laboratorium karena berkaitan dengan pembuatan formula sediaan yang diujikan ke hewan uji. Nah, di sini ada 3 contoh judul penelitian. Yang paling kiri ini adalah contoh dengan topik farmakologi, real farmakologi, sedangkan yang paling kanan itu adalah topik formulasi, sedangkan yang paling atas itu adalah kombinasi dari farmakologi dan juga formulasi sediaan. Nah, aku ingatkan lagi kalau farmakologi itu adalah tentang bagaimana suatu inovasi formula yang kalian buat itu tuh berkhasiat atau enggak, dan cara untuk mengetahui sediaan yang kalian buat itu berkhasiat atau enggak adalah dengan mengujikan ke hewan uji. Jadi poin utamanya adalah ke hewan uji. Sedangkan kalau formulasi sediaan itu terfokus pada teknologi, jadi hasil akhirnya itu berbentuk sediaan seperti tablet ataupun sirup dan lain-lain. Nah, terus apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, kalian harus punya hewan uji. Di sini bisa kalian pakai mencit ataupun kelinci, atau kalian juga bisa pakai bakteri. Nah, yang kedua adalah instrumen atau alat uji, seperti mesin pencet tablet ataupun alat untuk maserasi. Dan yang terakhir ada kontrol positif dan kontrol negatif. Misalnya, di sini kalian mau menguji suatu ekstrak bahan alam yang berkhasiat sebagai anti kolesterol. Nah, kalian bisa kontrol positifnya itu ekstrak yang kalian buat, sedangkan kontrol negatifnya itu adalah NaCMC, dan pembandingnya itu adalah obat kimia yang biasanya beredar di pasaran, seperti simvastatin. Nah, itu tadi adalah tentang topik yang ketiga, formulasi sediaan dan farmakologi. Oke, langsung aja kita lanjut ke topik berikutnya. Di sini ada konseling, informasi, dan edukasi. Nah, untuk penelitian yang keempat ini emang lebih condong ke arah farmasi sosial karena ini impactnya ke masyarakat. Nah, di sini seperti biasa ada contoh penelitian yang berkaitan dengan KIE. Memang terlihat penelitian ini lebih sederhana, tapi impactnya itu lebih bermanfaat, aku rasa kayak gitu. Terus apa aja sih yang nantinya kalian lakukan ketika mengambil topik penelitian KIE ini? Yang pertama, kalian akan melakukan penelitian atau pendekatan dengan responden. Nah, di contoh judul penelitian di slide sebelumnya, itu peneliti menggunakan sampel pasien DM. Nah, yang dilakukan adalah melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat pengetahuan pasien DM terhadap penyakitnya ataupun obat-obat yang ia gunakan, kayak gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah inti dari topik penelitian ini, yaitu kalian harus memberikan konseling sebagai edukasi kepada responden tentang penggunaan obat yang benar ataupun tentang informasi-informasi yang benar terkait dengan penyakit DM ataupun hal-hal yang harus dihindari ataupun hal-hal yang harus diperhatikan oleh pasien DM, kayak gitu. Nah, selang beberapa hari atau beberapa minggu, kalian bisa melakukan post-test terhadap responden yang sudah kalian konseling. Dan setelah itu, kalian akan mendapatkan hasil apakah konseling yang sudah kalian lakukan kepada pasien DM itu berpengaruh terhadap kepatuhan terapi yang sedang mereka lakukan. Kayak gitu. Hasilnya bisa dilihat dari nilai pretest dan posttest. Jika nilai posttest responden itu lebih besar atau lebih tinggi dari nilai pretest, maka bisa disimpulkan bahwa konseling yang kalian lakukan itu berpengaruh terhadap kepatuhan pengobatan pasien. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi penelitian yang akan kalian lakukan di topik penelitian ini bermanfaat sekali untuk menunjang terapi pengobatan pasien. Yang kelima, ada akuntansi farmasi. Nah, ini cocok banget buat kalian yang seneng analisis hitung-hitungan.
Kalau dilihat dari judul contoh penelitian ini, peneliti menganalisis ada nggak sih pengaruh arus kas terhadap ROI perusahaan pharmaceutical. Nah, kalian bisa inovasi contoh judul penelitian ini dengan variabel-variabel akuntansi lainnya seperti BEP atau break-even point atau turn-off ratio atau bisa ROE dan yang lainnya. Kalian bisa searching-searching lagi variabel-variabel akuntansi yang biasanya menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam manajemen keuangannya, kayak gitu. Terus apa aja sih yang dibutuhkan kalau misalnya kalian minat untuk ambil topik penelitian ini? Yang pertama adalah izin rumah sakit. Nah, izin rumah sakit ini nantinya adalah untuk mengakses laporan keuangan di rumah sakit ataupun apotek yang mau kalian teliti, kayak gitu. Yang keenam, pemasaran farmasi. Nah, kalau yang ini cocok banget buat kalian yang senang berwirausaha. Kalau dari contoh judul penelitian ini, peneliti menganalisis ada nggak sih pengaruh advertising, perceived value, dan social influence terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Wardah. Nah, kalian bisa inovasi contoh judul penelitian ini dengan produk yang lain. Nggak harus kosmetik, kalian bisa pakai obat herbal dan yang lainnya. Terus apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, yang pertama kalian harus cari respondennya dulu. Kalau udah, kalian bikin kuesioner tuh. Bisa pakai offline ataupun online. Kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya cara buat kuesioner offline ataupun kuesioner online. Bisa yang selebaran ataupun yang pakai Google Form kayak gitu. Nah, hasil penelitian yang nantinya kalian teliti di topik penelitian ini bermanfaat banget buat perusahaan karena dengan adanya informasi yang kalian berikan nanti akan menjadi bahan evaluasi buat perusahaan untuk meningkatkan strategi pemasarannya. Jadi dengan begitu profit perusahaan akan meningkat kayak gitu. Nah, ini topik penelitian yang keenam. Yang terakhir, ketujuh, manajemen farmasi. Nah, ini mungkin hampir sama dengan akuntansi farmasi, tapi kalau ini lebih ke pengelolaan obat, bukan keuangan. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan kalau misalnya kalian ambil topik penelitian ini? Sama dengan akuntansi farmasi, tapi di sini bedanya izin rumah sakitnya itu untuk mengakses data-data pengelolaan obat di suatu rumah sakit dari tahun ke tahun. Kayak gitu, mulai dari pengadaan hingga ke pendistribusian ke pasien. Nah, biasanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah manajemen pengelolaan obat di suatu rumah sakit yang kalian teliti nantinya itu sudah memiliki manajemen yang baik atau belum. Karena kalau misalnya belum, itu bakal sangat merugikan pihak rumah sakit ataupun perusahaan. Soalnya yang kalian analisis itu adalah tentang stok obat, baik itu obat ED ataupun stok mati, ataupun perputaran obat yang kurang lancar. Karena kalau misalnya perputarannya itu kurang lancar, banyak obat yang tidak digunakan, banyak obat yang harus dimusnahkan, berarti kan rumah sakit itu sudah membeli obat dan ternyata nggak dipakai, otomatis rumah sakitnya rugi kayak gitu. Nah, hal inilah yang membuat topik penelitian itu bermanfaat buat rumah sakit karena bisa menjadi bahan evaluasi lagi buat rumah sakit. Kayak gitu. Oke, akhirnya sampai di tahap closing. Makasih buat kalian yang udah nonton. Semoga 7 topik penelitian ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau skripsi. Semoga bermanfaat ya. So, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.